galehnya samu. Ibu saling berhadapan. Aduh, ya Allah, lariskan galeh. Aitik mungko kadeh bu kuah. Yo galehnya lontong ya Allah. Lariskan galehnya. Aduh itu bu. Nah, aduh, orang menentukan. Aku mungkin zaman kini orang mendoakan orang galehnya samu, orang lain itu laris galehnya. Nah yakin begini itu. Tapi di situlah letaknya mustajab bahasanya. Orang ku iri pak. Orang ku iri sesama profesi. Ustadz irinya ke siapa? Ustadz pula bu. Oh situlah ustadz apa semampu dan undang Pak Gurus leh. Di ustadz tuh mampu jadwal lah bu nak doleh. Ustadz iri sama ustadz bu. Dan camku sama ustadz kan ada persaingan bu. Persaingan lari gini bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi suratil Baqarah al-ayah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, puasa hari yang ke-6 kita sudah berada di Ramadan, dan tak terasa memang Allah katakan ayyaman ma'dudat, harinya hanya beberapa hari saja. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat Allah yang besar kepada kita di bulan Ramadan ini, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa, pintu-pintunya terbuka. Apa pintu Allah yang terbuka buat kita? Babud doa, pintu doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abi Hurairah, ada 3 doa orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salah satu doa la turad. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-shaim hina yuftir. Yang kedua, imamul adil. Yang ketiga, al-mazlum. Yang pertama adalah orang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, orang yang terzolimi. 3 orang ini kalau berdoa dia mustajabah. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka untuk yang 3 orang ini mesti kita hati-hati. Kalau dia berdoa, bahkan doanya itu yang jelek, dikabulkan juga. Contoh hadis Rasulullah, dakwatul mazlum mustajabah. Dikatakan lagi, hatilah kalian dengan doanya orang-orang yang terzolimi. Jadi kalau ada kita jahat kepada orang lain, lalu berdoa dia, doanya adalah kecelakaan kita. Bahaya kita. Yang kedua, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin ini menempati suatu tempat yang istimewa. Doanya dikabulkan. Maka hati-hati juga kita kalau ada pemimpin adil, lalu kemudian kita cari-cari kesalahannya. Bahaya juga. Nah, pagi ini kita membahas yang kita berada di bulan ini. Da'watul shaim, doanya orang yang berpuasa. Doanya orang yang berpuasa, khususnya ketika dia sedang berbuka, itu dikabulkan. Makanya, ada di antara para ulama, 5 menit menjelang berbuka itu, atau 10 menit, mereka nggak bicara lagi. Mati TV atau mati kegiatan yang lain. Ngapain dia? Mereka kumpulkan anak-anaknya di meja-mejanya, di dekat makanannya, lalu mereka berdoa bersama-sama. Karena itulah waktu doa yang mustajab. Apalagi itu di hari Jumat. Dalam hadis lain disebutkan, ada sebuah doa waktu ketika orang berdoa di hari Jumat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan kapan waktunya? Menjelang orang azan. Di hari Jumat waktu maghrib. Maka jangan disia-siakan kesempatan emas ini. Ini kesempatan yang luar biasa untuk berdoa. Untuk mencurahkan segala apa yang kita inginkan. Maka berdoalah menjelang. Maka seringkali orang karena dia sudah lapar, sehingga dia lupa membaca doa. Bahkan karena sudah begitu laparnya dia, baca bismillah pun dia tidak sempat. Karena saking ingin berbukanya. Maka doa dulu. Allahumma laka sumtu. Itu doa menjelang berbuka. Tapi kalau sudah berbuka, zahabal zam'u, wabtalatil uruku, wasabatal ajru insyaallah. Doa banyak-banyak menjelang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah sudah bukakan kita doa yang mustajab di bulan Ramadan ini buat kita yang berpuasa. Tapi ada 2 orang yang dia tidak beruntung dalam doanya. Ada 2 golongan, dia akan merugi dia kalau berdoanya. Dan kita berhati-hati yang dengan 2 ini. Jangan sampai kemudian kita tidak mendapatkan yang terbaik di bulan Ramadan ini dengan doa-doa kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada orang berdoa hanya urusan dunia saja. Hati-hati. Karena kita terlalu sering sibuk dengan urusan dunia, yang kita curhatkan, yang kita minta itu hanya sebatas hanya dunia. Maka baca surah Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia ini yang mereka berdoa hanya untuk urusan dunia saja. Dan sehingga mereka tak dapatkan akhiratnya. Maka kita sering, ya Allah, dapatkanlah saya rezeki, anak saya sehatkanlah tubuh saya, sehatkanlah badan saya, mudahkanlah rezeki saya, anak-anak saya jadi anak-anak yang baik, dapat kerja semuanya, dapatkanlah jodohnya. Kita mendoakan dunia sebatas hanya dunia saja. Karena begitu pentingnya, sangat butuh kita dengan dunia, sehingga lupa kita mendoakan akhirat kita.
Nah, rugi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita dapat dunia. Allah kabulkan juga dunia kita. Tapi fama lahu, mereka tidak mendapatkan akhiratnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulaika nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa katanya? Itu mereka akan mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan. Dan salah satu doa terbaik itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa yang terbaik itu adalah minta ampun. Doa yang terbaik itu adalah minta ampun. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam qadar, apa yang harus saya baca?" Kalau bertemu dengan malam qadar, apa yang harus saya baca? Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan. Ternyata Nabi menjawab dengan doa yang pendek. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Ya Allah, engkau mencintai, engkau pemaaf. Mencintai rasa maaf. Maafkan saya. Maafkan ampunan saya. Tidak minta yang lain Nabi. Hanya minta maaf, hanya minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak Nabi menyebutkan urusan dunianya. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau Allah sudah menghapuskan dosa kita, maka rezeki akan luas. Allah akan meluaskan rezeki kita. Karena penyebab rezeki itu sempit adalah maksiat. Adalah dosa. Dosa penyebab rezeki itu menjadi sempit. Kalau dosa kita sudah diampunkan, badan kita akan sehat. Karena penyebab penyakit itu adalah maksiat. Kalau badan dosa kita sudah diampunkan, anak-anak kita akan diberkahi oleh Allah. Maka yang kita minta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mintalah diampunkan dosa. Coba lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah sahabat orang-orang Ansar. Masya Allah orang-orang Ansar. Jadi pelajaran mahal buat kita untuk meminta sesuatu di bulan yang mulia ini. Adalah orang-orang Ansar, kebiasaan mereka kalau mengambil air, itu keluar dari rumah mereka. Karena di sana susah airnya. Sehingga mereka kalau mengambil air, dia bawalah ember-embernya. Pergi, ada namanya Bi'run Nabi namanya. Ada namanya sumur Nabi di Madinah. Jadi orang mau pergi di sana, pergi bawa ember, ambil air, antrian, lalu kemudian pulang bawa ember lagi, penuh airnya. Susah mereka. Karena dalam hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling penting bukan makan. Yang paling penting itu air. Ya Bu, cobalah Bu. Mati saya, iya Pak. Pak kira-kira. Ribut. Susah Pak. Kamu sepatang Pak. Perbaikan air pam orang. Mati air. Kamu kapai deh kok. Kamu kapai air semua ndak ada di rumah doh. Coba Pak, kamu apa? Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang bisa hidup tanpa makan, tapi orang tidak bisa hidup tanpa air. Maka dulu kan salah satu indikasi berhasilnya wali kota di Solo ini adalah bisa memberi air warganya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga orang-orang Ansar ketika itu. Mereka susah mencari air. Bawa embernya, bolak-balik. Sehingga satu hari mereka berkumpul sama-sama. Apa kata mereka?
bagaimana kita datang kepada Nabi. Lana'tiyanna ila Rasulullah. Kita datang kepada Nabi. Ngapain? Ayyadu Allah lana ayyatafajjaral ma minal hadza jabal. Kita minta kepada Allah, kepada Nabi, agar Nabi mendoakan kepada kita, agar gunung ini mengalirkan air. Sehingga kita nggak susah lagi mengambil air. Tidak mudah kita mengambil air, bisa kita alirkan ke rumah-rumah kita. Kenapa? Karena orang-orang Ansar telah membaca Al-Quran. Dulu Nabi Musa pernah diminta oleh umatnya, izistasqa Musa, ketika Musa diminta oleh umatnya agar memberikan air. Fanfajarat. Maka keluarlah mata air, 12 mata air. Diminta baca dalam surah Al-Baqarah, ada kisahnya Bapak Ibu. Keluar 12 mata air sehingga mereka bisa minum mudah. Ketika mereka membaca ini, kita datang ke Nabi, minta yang sama seperti diminta oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka datang kepada Nabi, lalu Rasulullah SAW ketika mereka sudah datang, apa katanya? Ketika Nabi melihat para sahabat, kata Nabi, marhaban wa ahlan, ma ja'a bikum illa bihajatin. Selamat datang wahai saudara-saudaraku orang-orang Ansar. Engkau datang ke sini pasti ada urusan penting. Engkau sama-sama ke sini pasti ada urusan penting yang kamu mau ceritakan kepada saya. Apa kata orang-orang Ansar? Qalu wallahi ya Rasulullah ma ja'ana ilaika illa bihajah. Tidaklah kami datang ke sini benar ingin menyampaikan curhat kami. Ada urusan kami yang penting yang ingin kami sampaikan. Lalu kami mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Innakum latas'aluni syai'an illa utitum. Kamu kalau datang hari ini minta kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Wa annani la as'alullaha syai'an illa yu'tini. Dan kamu tahu, sesungguhnya kalau saya saat ini minta kepada Allah, pasti Allah kasih saya. Kalian kalau minta kepada saya pasti beri. Jadi Nabi SAW, Bapak Ibu, luar biasanya pelajaran mahalnya. Nabi itu nggak pernah menolak permintaan orang. Nggak pernah. Minta tolong apapun orang, selagi Nabi bisa ditolong. Bahkan sebenarnya riwayat mengatakan, Nabi hanya punya satu roti atau satu korma di rumahnya. Datang orang miskin, ibu-ibu miskin. Kemudian tidak ada yang lainnya kecuali kurma itu, lalu Nabi kasih. Jadi orang kalau udah minta kepada Nabi tidak pernah ditolak. Dan itu pelajaran mahal buat kita. Selagi kita mampu untuk membantu orang, bantu. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan, kamu kalau minta kepadaku, pasti saya beri. Lalu sahabat ketika mendengarkan ini, mereka balik lagi. Apa kata Anas bin Malik? Fa'adu ila ba'dihim maratan ukhra. Lalu mereka berkumpulnya dari Bapak Ibu. Berkumpul, bacarnya. Anak kau minta. Nabi lah mengecek kau. Kalau kau minta, kini pasti dikabuan. Anak kau minta. Jadi kau minta ayat tuh. Apa kata mereka? Kita tidak minta urusan dunia. Nabi minta ayat tuh katanya. Lalu mereka katakan, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ma natslubu bi amrin dunia. Kami tidak minta urusan dunia ya Rasulullah. Apa yang mereka katakan? Ud'ullaha ayyaghfira lana. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan ke Allah agar Allah mengampuni kami. Mereka ternyata tidak minta air.
Mereka hanya minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kami. Karena itulah orang yang hati mereka bersih. Mereka tidak melihat hanya sekedar dunia, tapi yang jauh yang mereka lihat adalah akhiratnya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah kemudian berdoa kepadanya sambil mengangkat tangan. Allahumma fir lil ansar. Ya Allah, ampunkan orang-orang Ansar. Wali abnaihi. Ya Allah, ampunkan juga anak-anak Ansar kah. Wali abnaihim. Dan anak-anaknya, keturunan-keturunannya, cucu-cucunya, ya Allah. Hapuskan dosa mereka. Makanya orang Ansar itu generasi terbaik. Karena mereka adalah orang yang sudah didoakan oleh Nabi untuk dosanya dihapuskan. Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itulah. Maka jangan kita sia-siakan di bulan Ramadan ini meminta ampun kepada Allah. Kenapa Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidaklah seseorang minta kepada Allah urusan akhiratnya illa kafahullahu hammad dunya. Tidaklah seseorang meminta urusan akhiratnya, pasti Allah mencukupkan urusan dunia. Jadi nak minta urusan, kalau Allah kita minta urusan akhirat, urusan dunia kita diberi oleh Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang awak harus banyak minta urusan akhirat, tidak urusan dunia. Maka jangan batasi doa kita hanya sekedar urusan dunia kita. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang rugi dia, tidak beruntung dia, adalah orang yang berdoa ego dalam doa. Ego dalam berdoa. Apa maksudnya Bapak Ibu? La khaira illa li nafsih. Dia berdoa hanya untuk dirinya dan keluarganya saja. Yang dia minta untuk kebaikan dunia, untuk di keluarga dirinya dan keluarganya saja. Dia tidak mau mendoakan orang lain, rugi kita Bapak Ibu yang Allah. Padahal tidak membayar mendoakan orang lain. Tapi kenapa kita mungkin hati kita ini yang harus dipertanyakan. Kenapa kita berat mendoakan orang lain? Kita sudah berdoa juga, tapi kita nggak mau mendoakan orang lain. Kita tidak membayar. Tidak bayar mendoakan orang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doakan siapa saja. Doakan saja mereka. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena orang yang mau mendoakan orang lain, dia akan beruntung. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doanya seseorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak tahu dia mendoakan. Misal, ambo doakan Pak Ramadan, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa Pak Ramadan. Kalau dapet Bapak Ibu sabut namanya. Lai pernah Bapak Ibu mendoakan orang sabut namanya? Jarang Bapak Ibu yang kita sering kali berdoa, Allahumma firli wali walidaya, ya Allah hapuskan dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Istriku dan anak-anakku, ya Allah berikan kebaikan kepada keluargaku, anakku, istriku, suamiku. Kita hanya sampai di sana mendoakannya. Enggak mau ya Allah, ampunkan dosa tetanggaku. Ada kita berdoa minta doa untuk hapuskan dosa tetangga. Iya, enggak apa-apa, bagus. Jangan lupa mendoakan ke orang lain, itu intinya. Karena orang sebagai orang hanya sekedar hanya dirinya saja. Kalau yang lebih tajam itu Bapak Ibu. Siapa orang yang mungkin, makanya kalau misalnya ada orang yang apa misalnya, maka ada orang misalnya preman ya Bu. Ya Allah tunjuki dia. Tunjuklah si fulan ke Allah.
Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang mendoakan orang lain, apa katanya? Doanya mustajab. Dan dia tidak tahu kita mendoakannya. Patanglah mau doan dia ya. Enggak pasti itu Pak. Belum patang apalah mau doan Pak. Enggak perlu seperti itu. Doanya dia nggak tahu kita mendoakannya. Apa kata Rasulullah SAW? Inda ra'sihi malakun muwakkal. Orang yang mendoakan orang lain, di atas kepalanya ada malaikat yang mengiringinya. Ada malaikat yang mengiringinya. Iza da'a li akhihi bi khairin. Apabila seseorang mendoakan orang lain kebaikan saudaranya, qala malakul muwakkal, maka malaikat yang ada mengiringi kita itu, apa kata malaikat? Amin walaka misli bimisli. Amin kata malaikat. Amin kata malaikat. Kamu pun mendapatkan hal yang sama apa yang kamu doakan untuk saudara. Insyaallah Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita mendoakan Bapak Ibu, orang lain mengaminkan, belum tentu dikabulkan. Tapi kalau kita yang berdoa, malaikat yang mengaminkan, kira-kira dikabulkan atau tidak Bapak Ibu? Dikabulkan insyaallah. Karena yang mendoakan, yang mengaminkan itu, yang tidak punya dosa. Lalu kenapa hati kita begitu berat mendoakan orang lain? Padahal tidak membayar kita. Padahal untungnya untuk kita. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu. Maukah orang senyum manggaleh? Galeh wak samo. Samo-samo kerambia mudo. Bado-ado anu galeh Pak. Bado-ado anu galeh. Samo kerambia mudo. Samo-samo mangale lontong. Masamo-samo mangale. Aleh, ini ko Pak. Ada ngale es. Puaso mangale di bungsa saliang dake-dake Pak. Kung galeh aku kan. Galehnya samo lah. Coba saya lihat Pak. Ani Pak ke orang lain Pak. Menggaleh lu mah. Lawan barek. Tidak Pak Ibu. Nah, ikutlah lawan barek kok mah. Kok sehingga awak sanang Bu. Kau belanja orang ke tempat lain Bu. Jualinya. Ada orang Bapak Ibu sama ini galehnya samo. Di saling berhadapan. Aduh, ya Allah, lariskan galeh. Aitik ni mungko kadeh Bu kuah. Nyo galehnya lontong ya Allah. Lariskan galehnya. Aduh itu Bu. Nah, aduh orang berdebat. Aku mungkin zaman kini orang mendoakan orang galehnya sama, orang lain itu laris galehnya. Tak yakin mungkin itu Pak. Tapi itu situlah letaknya mustajab doa. Awak maaf supaya galeh orang ko matilah. Nah, laku galehnya. Galeh je lah. Balawan dan dia. Nak tahu dan sambar lama ke. Innalillah Pak Ibu. Karena yang paling barik itu nak Bu. Galeh samo dake-dake lah. Harganya nyo karena murah ni. Iku kamu membunuh awak. Muncul Bu. Tidak senang hati je saudara awak. Padahal Rasulullah SAW, siapa yang mendoakan saudaranya? Ya Allah, lakukanlah galehmu. Apa kata malaikat? Amin, kamu pun kalaku galeh. Sabalun orangnya laku, awak nak Allah lakukan dulu. Aku pelajaran mahal sebuah ko Pak Ibu. Ini taluk dah waktu kaji ke barek ko. Itu paling barek Ustaz. Ko mau cerita Pak, ko ba'a menahan perasaan Pak. Bawa menahan perasaan. Ada seseorang dari famili istri yang membawa menggaleh keluarga. Mertua yang membawa menggaleh dari kampung Pak. Di kampung tak ada kerajo, tentang lantuang. Dibawalah ke Solok kok. Dia bawa ke Solok kok. Dia aja menggaleh. Galehnya sama Pak Ibu. Mulailah nyo berjauh ngaleh.
beraja. Kirolah mulai gadang, Pak. Tapi yang terjadi, Pak, orang sering kali kacang lupa jo kulit. Lah gadangnya justrunya, Pak, menjelek-jelekan kali awak. Bapak perasaan begitu. Lalu tahu doa orang, Pak. Ya Allah, lariskanlah juga lehnya, ya Allah. Rasanya bare, Pak. Tapi situlah letak doa. Mustajab doa. Jadi kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah apalagi kalau awan ada yang harus karena ada yang lain, biasanya orang ko iri, Pak. Orang ko iri sesama profesi. Ustadz irinya ke siapa? Ustadz pula, Bu. Oh, situlah ustaz-ustaz puasa mampu nak undang Pak Ngurus lah. Dia ustadz tu mampu jadwal mampu nak doleh. Ustadz iri sama ustadz, Bu. Dan sangko sama ustadz kok enggak ada persaingan, Bu. Persaingan bare gini, Bu. Orang Manggale soalnya seirinya sama orang Manggale, kalau. Ya, Bu. Jarang orang Jariang biri sama orang Manggale nado, Bu. Orang Jamale Jariang irinya ke orang Manggale, Jariang pulang. Orang Manggale maco irinya ke orang Manggale, maco pula. Dah ikut Bapak Ibu. Ikut cari tu kakak istri ku, Bu. Ya, suaminya tak ada karajo di Siko. Pindah ke kampung. Ini sangkut tinggal di kampung ko lama. Kasanang di kampung ko. Bayilah ke kampung, Bu, pindah habis. Kakak istri Wana pindah habis ke kampung, ke Singgalang. Nah, di situ ada sawah yang diolah. Petani irinya sama petani, Pak. Lawan bare. Terasu di kampung. Bayangkan, Pak, untuk mailiran sawah kan kepada ayah. Masya Allah, Pak, ternyata. Parang ayah. Padahal, Pak, nyu nak butuh ayah. Nyu sumbek jo ayah. Nyu sumbek jo. Ayah sawah, nyu nak butuh jo ayah. Awak butuh jo ayah. Nyu sumbek jo sawahnya. Ayah ko, Pak, paralu lewat ke sawahnya. Tak nyu aliran, Bapak Ibu. Bayangkan, Bapak Ibu. Dia kata lo mendoakan orang dari ayu bare. Orangnya ke sawah tarasawana tenidas. Tapi doakan yang modal itu, Pak. Doanya kata mereka, doa engkau akan mendapatkan seperti yang kau doa. Terakhir sebagai penutup, Pak. Jadi pelajaran mahal dari Nabi. Suatu hari Aisyah berkata ke Nabi, "Ya Rasulullah, ala tad'uni Allah." Ya Rasulullah, indakkah engkau mau mendoakan ambo? Ya namanya bini, tak mungkin tak didoakan. Maka Rasulullah pun mendoakan istrinya. Kata Nabi, Allahumma firlil Aisyah. Ya Allah, hapuskan dosa Aisyah. Ma taqaddama wa ma ta'akhir. Apa dosanya yang terdahulu dan akan datang? Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Apa dosanya yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi? Hapuskan dosa Aisyah, ya Allah. Itu doa Nabi. Dikabul enggak, Bu? Nabi yang ngomong doa. Dikabulkan. Aisyah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Saking senangnya. Fadhahikot. Aisyah pun tertawa. Saking senangnya. Faqa'a ra'sahu ala hijri Rasulillah. Sampai-sampai kepala Aisyah jatuh ke pangpaha Rasulullah SAW. Witon kepalanya. Saking mesranya, Bapak Ibu. Tak tabayang Bapak mesranya Aisyah. Jatuh kepala Aisyah di pangkuan. Kecil Nabi. Ayasirruki bidu'ai. Apakah engkau gembira dengan doaku, Aisyah? Ya Rasulullah, gak mungkin aku gak senang dengan doamu ini. Doa yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Hada du'ai li ummati kulla salatin. Inilah doaku untuk umatku setiap sholat. Nabi SAW mengingat umatnya dalam doanya. Maka pertanyaannya, bisakah kita mengingat orang lain dalam doa kita? Maka besok ambo akan ceramah di depan Wakil Wali Kota. Tanggal 29, ada tim Ramadan di Sahara. Kajian ambo iko.
Kamu kecen ke Pak. Di situ ada Pak Wakil Wali Kota. Bisakah Pak Rahmadani mendoakan? Ya Allah, jadikanlah Ismail Koto sebagai wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.